وهذا مجلس الأول من كتاب قواعد قرآنية 50 قاعدة في النفس والحياة المؤلف الشيخ عمر بن عبد الله المقبل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله alhamdulillah kami wali ustadina dan guru kami, wali hadirina dan yang hadir di majelis ini, wali muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahumullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyarihum hafizahumullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-13. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu ats-tsalitsah asyar, kaidah yang ke-13. Di sini beliau mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang terkandung pada surah An-Nisa ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, abaukum, bisa diikuti, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yang banyak manfaatnya bagimu. Ya, jadi insyaallah kita akan membahas kaidah ini di surah An-Nisa di ayat yang ke-11 tentang keluarga. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah penting dalam Al-Quran yang menghantarkan seorang hamba kepada keagungan Allah terkait penciptaannya, hikmah dalam pensyariatannya, serta menghantarkan hamba kepada sebuah kesadaran bahwa ilmunya sangat sedikit dan terbatas. Kaidah Al-Quran ini dihadirkan terkait dengan tema warisan yang tersebut dalam surah An-Nisa. Sebagaimana tersebut di atas, orang tua dan anak-anakmu adalah orang-orang yang mewarisi kamu. Mereka adalah bapak dan anak-anakmu. Baik, jadi di paragraf kedua ini bahwa kaidah ini ada berkaitan tentang tema warisan. Ya, ada tema tentang warisan, dan surah An-Nisa memang surat yang banyak menyinggung tentang hukum-hukum warisan, ya, yaitu di surah An-Nisa. Ya, dan ini juga sekaligus menjadikan wanita itu menjadi mulia. Karena kenapa? Karena yang ada di dalam Quran itu adalah surah An-Nisa, itu surah para wanita. Ya, tidak ada surah Ar-Rijal, yang tidak ada surah laki-laki. Yang ada adalah surah An-Nisa yang menunjukkan kemuliaan seorang wanita. Nah, Firman Allah, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Maksud ayat ini, kamu tidak mengetahui dengan pasti siapa di antara mereka yang paling banyak memberi manfaat untuk agama dan duniamu. Di antara kalian ada yang menyangka bahwa ayahnya lah yang paling banyak memberi manfaat untuknya. Namun ternyata di kemudian hari, justru anaknya lah yang paling memberi manfaat untuknya. Sebaliknya di antara kalian ada yang awalnya mengira bahwa anaknya lah yang paling memberi manfaat untuknya.
Namun ternyata di kemudian hari justru ayahnya lah yang paling banyak memberi manfaat untuknya. Allah lebih mengetahui secara pasti siapa yang paling dapat memberi manfaat untuk kalian. Allah telah menata dan mengatur segenap urusan kalian dan mempertimbangkan unsur-unsur maslahatnya. Karena itu taatlah kepada aturan dan syariat Allah. As-Sa'di menafsirkan, sekiranya wadah warisan dikembalikan kepada akal dan pilihan kalian, maka pasti akan terjadi banyak mudarat serta kerugian, di mana hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Hal itu karena keterbatasan akal dan ketidaktahuan kalian terhadap apa yang terbaik di masa yang akan datang, juga di setiap masa dan tempat. Jadi maksud daripada ayat ini surah An-Nisa ayat ke-11 bahwa orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat dari segi agama dan juga dari segi dunia. Banyak orang mengira bahwa ayahnya atau bapaknya yang paling banyak manfaatnya untuk dirinya. Ternyata di hari kiamat justru anaknya yang paling banyak membantunya. Ya. Begitupun juga sebaliknya, ada orang mengira anaknya yang paling banyak mengirimkan pahala untuk dia, tapi ternyata bapaknya yang menjadi orang yang memberikan pahala-pahala ketika dia sudah berada di akhirat. Jadi di sini ada makna yang tersirat bahwa ilmu Allah itu luas dan kita tidak mengetahui siapa di antara keluarga kita nanti yang banyak membantu kita dalam urusan-urusan akhirat. Nah, orang-orang jahiliyah terdahulu membagi warisan berdasarkan aturan yang tidak terukur serta jauh dari unsur-unsur keadilan. Terkadang mereka lebih memprioritaskan kebutuhan kedua orang tua, tapi di waktu yang lain mereka lebih mengutamakan kebutuhan anak. Dan pada kesempatan lain mereka membagi harta warisan itu dengan sama rata. Karena itu syariat yang suci ini hadir untuk menghilangkan ijtihad yang salah satu dan keliru ini, menyerahkan perkara pembagian warisan sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah menutup ayat ini dengan sebuah pernyataan umum bahwa ilmu manusia itu sedikit dan terbatas, walaupun pandangan manusia menyatakan banyak dan luas. Satu, Allah berfirman, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. An-Nisa ayat 11. Ayat ini merupakan kaidah yang sekarang kita bahas. Dua, Allah juga berfirman, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. An-Nisa ayat 11. Maksudnya ini merupakan kewajiban yang harus diterapkan dan direalisasikan, tidak mengubah ataupun membatasinya. Setelah itu Allah menjelaskan sebabnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tujuan agar dada seorang mukmin ditaburi bibit-bibit keyakinan bahwa hukum warisan ini bersumber dari pengetahuan yang sempurna dan terukur serta memiliki hikmah yang mendalam. Ia tidak mungkin disisipi kekurangan dan unsur kezaliman. Baik. Orang-orang jahiliyah terdahulu bagaimana mereka membagi warisan itu berdasarkan ijtihad. Ya, di situ ada kata ijtihad ya. Itu bisa ditandai apa itu ijtihad. Ijtihad itu pendapat sendiri. Itu ijtihad. Ya. Apa ijtihadmu? Maksudnya apa pendapatmu? Dan ijtihad itu dari dia, tidak dipayungi oleh sesuatu, tidak dipayungi oleh sesuatu. Jadi dia berpendapat sendiri. Nah, kebanyakan orang membagi warisan itu dia bagi warisannya dengan pendapat sendiri. Ada yang membagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Padahal dalam agama kita lidzakari mislu hadzin unsayain. Bagi laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ya. Jadi kebanyakan membagi warisan di tempat kita pun juga ketika membagi warisan itu diberikan kepada siapa yang merawat bapak, siapa yang banyak merawat ibu, siapa yang menghabiskan waktunya untuk merawat orang tua, itulah yang mendapatkan banyak warisan. Walaupun dia misalnya perempuan, ya. Ada saudaranya, dalam hal ini anak laki-lakinya merantau, ya, dengan keluarga kecilnya. Kemudian yang menemani di rumah, yang mengurus keperluan orang tua karena sudah tua adalah anak perempuan.
kemudian pas pembagian warisan anak perempuan yang mendapatkan lebih banyak porsinya dari anak laki-laki, dengan alasan bahwa saya yang merawat ibu, saya merawat bapak, kamu kan di merantau, kamu tidak kerja apa-apa, maka saya yang lebih banyak mendapatkan warisan. Nah, perlu kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan suatu pilihan, tapi dia adalah kewajiban. Dia adalah kewajiban. Jadi ketika perempuan menuntut untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak, sehingga ya dia beralasan saya lebih banyak waktu saya mengurus orang tua, padahal kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Kalau laki-laki mendapatkan banyak warisan, kemudian yang perempuan tadi tidak mendapatkan banyak warisan, maka kita katakan dia sudah dapat banyak warisan sebenarnya berupa pahala. Ya, berupa pahala. Dari itu tentunya adalah kemuliaan. Ya, makanya masalah warisan ini untuk di tempat kita, di wilayah kita masih sangat jarang. Ya, kalau di kota-kota besar itu sudah ada memang timnya. Jadi kalau ada pembagian warisan, memang ada tim yang diperintah untuk bagaimana membagi warisan secara adil, secara betul-betul sesuai dengan agama. Ya, maka ditanya berapa anaknya, apa harta yang ditinggalkan, uang berapa, aset berapa. Nah, kemudian dibagi rata sesuai dengan hukum syariat. Tapi sekarang ya banyak orang yang ya tidak mau pakai hukum agama kalau masalah warisan. Ya, mau pakai ijtihad. Itu tadi yang kita sebutkan, ijtihad, mau mengambil pendapat sendiri. Padahal siapa yang lebih adil lagi daripada aturan agama? Ya, siapa yang lebih adil daripada aturan agama? Misalnya perempuan, dia dapat sedikit daripada laki-laki, karena dalam agama kita tahu yang menafkahi itu adalah laki-laki, makanya dia harus dapat double. Perempuan itu dinafkahi, dia tinggal menunggu saja nafkah dari suaminya. Tapi kalau laki-laki, dia perlu modal untuk bekerja, sehingga wajar kalau mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Nah, cara menerapkan kaidah ini, kita berupaya menerapkan dan merealisasikan kaidah ini dalam kehidupan nyata dengan harapan semoga hikmah dan manfaatnya bisa diraih. Juga semoga kita dapat mengoreksi kekeliruan interaksi sosial kita yang selama ini terjadi. Nah, di antara contoh-contoh terapan kaidah ini adalah ada di antara orang tua yang ditakdirkan memiliki satu-satunya anak perempuan sebagai penerusnya, lalu dengan kondisi itu membuat dadanya sesak dan sempit. Ia pun menganggap ini sebagai petaka untuk dirinya. Kaidah mulia ini hadir untuk menanamkan keyakinan dan ridho dalam hatinya, sebab betapa banyak anak perempuan yang bermanfaat untuk orang tuanya dari sejumlah anak yang ada. Fakta dan data telah membuktikan hal itu. Penulis pernah mengenal seorang laki-laki yang sudah tua renta. Anak-anaknya merantau ke beberapa wilayah untuk mengais rezeki, sehingga ia pun jauh dari mereka. Laki-laki tua renta ini tidak merasakan kasih sayang, pemeliharaan dan cinta kecuali dari putrinya. Putrinya yang selalu merawat dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatannya dengan penuh dedikasi. Maha benar Allah yang telah mengatakan sebagaimana tertera dalam kaidah di atas tersebut. Baik, jadi ada orang tua yang memiliki satu anak perempuan. Kemudian orang tua itu merasa anak perempuan itu tidak seperti anak laki-laki yang bisa membantu pekerjaan rumah, apalagi berkaitan tentang fisik. Ya, maka kaidah ini hadir untuk membantah bahwasanya kita tidak mengetahui anak-anak siapa, anak-anak kita yang mana yang banyak memberikan manfaat bagi kita. Seperti kisah yang disampaikan oleh penulis bahwa ada seorang laki-laki tua renta yang anak-anaknya laki-lakinya itu merantau untuk mencari rezeki. Yang tertinggal di rumah adalah anak perempuan, dan itulah yang ternyata banyak membantu. Ya. Dan memang di masa jahiliyah anak perempuan itu dianggap petaka, ya, dianggap musibah. Makanya di zaman Umar bin Khattab juga disebutkan, jika ada seorang wanita yang ingin melahirkan, maka dibuatkan lubang
di tempat ya untuk kalau bayinya itu adalah laki-laki, ketika muncul sudah mulai keluar kepalanya ya bayi itu, kalau kelihatan dia adalah laki-laki maka ditadah dengan nampan untuk tidak jatuh. Tapi kalau yang muncul adalah perempuan, maka dibiarkan jatuh sampai masuk ke dalam lubang yang sudah digali tadi, persis di posisi melahirkan seorang wanita. Jadi memang dari jahiliyah wanita itu dianggap petaka, tetapi agama Islam memuliakan perempuan dengan memakai jilbab, dengan memakai ya menutupi auratnya. Jadi wanita itu dimuliakan dalam agama. Ya, tapi banyak sekarang wanita justru merendahkan dirinya. Ya. Merendahkan dirinya. Dua permen, ya. Dua permen ini, ya, yang ada tusuknya, ya. Ya. Kalau dibuka itu plastiknya, dan yang satunya tidak dibuka plastiknya, yang mana dikerumuni lalat? Yang terbuka plastiknya atau yang tidak? Yang terbuka plastiknya. Jadi wanita itu ketika membuka aurat akan dikerumuni oleh lalat-lalat. Ya. Jangan perempuan mengatakan jaga pandangan, ya. Jaga pandangan, jaga matanya. Apa jaga matanya? Kamu yang buka. Ya. Yang kita katakan jaga pandangan itu kalau sudah pakai jilbab, pakai cadar, kemudian dia lihat-lihat terus, nah itu bahaya. Ya, itu bahaya. Kalau sudah pakai cadar lengkap tertutup, justru dia lihat-lihat terus. Ya, bahkan ada, ya, jangan sampai ada laki-laki yang lebih dia suka kalau yang pakai tertutup daripada yang terbuka. Ya, kalau dibilang tertutup ini ya membuat penasaran. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang terbuka ya apalagi penasaran sudah kelihatan. Ya, jadi nauzubillah. Jangan sampai wanita merendahkan dirinya dengan membuka aurat padahal Allah sudah mengangkat derajatnya. Nah, ini baru di dunia. Adapun di akhirat maka perkaranya jauh lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang tua dan anak yang paling taat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling tinggi derajatnya pada hari kiamat. Allah akan memberi ruang syafaat bagi orang mukmin satu dengan yang lain. Apabila orang tua lebih tinggi derajatnya di surga, maka ia akan meninggikan derajat anaknya. Dan apabila anaknya lebih tinggi derajatnya di surga, maka ia akan meninggikan derajat orang tuanya agar mereka senang. Masya Allah, ini ditandai nih, luar biasa ini perkataan. Apabila orang tua lebih tinggi derajatnya di surga, Masya Allah, maka dia bisa mengajak anaknya untuk naik ke tingkatan itu. Begitupun sebaliknya, jika anak berada di tingkatan yang tinggi, maka dia bisa, Masya Allah, dia bisa mengajak orang tuanya untuk naik ke surga yang dia tempati. Itu kemuliaan yang luar biasa kepada keluarga yang saling mengajak untuk naik ke surga sesuai dengan tingkatan amal solehnya. Tetapi na'udzubillah, ada juga keluarga yang justru saling mendorong untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan mereka saling menuduh bahwa kesannya gara-gara kamu dulu tidak kasih ajar saya sholat. Anaknya bilang gara-gara kamu pak, gara-gara kamu bu, yang kamu tidak ajarkan saya sholat, tidak ajarkan saya agama. Maka justru mereka saling membenci dan saling mendorong untuk masuk duluan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka tentunya keluarga itu adalah permata hati. Makanya kita mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apa modal utama untuk menjaga diri dari api neraka? Modal utamanya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti modal utamanya adalah iman. Kalau bahasa Bugis itu tepe. Kita harus meyakini dulu, ya, bahwasanya neraka itu ada, dan kita harus yakini dulu bahwa surga itu ada. Jadi modal utama untuk mendidik keluarga iman dulu. Kalau kita tidak mengakui atau kita ragu-ragu dengan yang namanya akhirat, itu agak susah untuk kita bisa menjaga diri dari api neraka. Nah, sangat disayangkan ketika kita membaca atau mendengar tentang orang tua yang diserahkan beberapa anak perempuan
Lalu mereka terus mengeluh dan mengeluh, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan istrinya. Padahal suami bukanlah yang melahirkan anak perempuan tersebut, namun kesalahan justru ditimpakan pada istrinya. Tentu ini merupakan sikap bodoh, karena bagaimana mungkin ia menyalahkan orang lain terhadap perkara yang ia tidak sanggup melakukannya. Ya, sangat disayangkan bahwa kita mendengar, kita membaca tentang orang tua yang diberikan anak perempuan, kemudian mereka justru menyalahkan ya dengan kebaraan dan anak-anak perempuan itu. Ya, padahal ia memberikan rezeki berupa anak, apakah laki-laki atau perempuan, itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ya hindari daripada takdir ini. Nah, orang-orang yang memiliki cara pandang dan pemikiran seperti ini hendaknya merenungi baik-baik beberapa hal. Pertama, tentang kaidah Al-Quran di atas. Kedua, firman Allah yang lain, kepunyaan Allah dalam kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Asy-Syu'ara 49 sampai 50. Di sini disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-49 sampai ayat ke-50 tentang bagaimana cara pandang kita untuk melihat bahwasanya kaidah ini tentang kita tidak mengetahui yang mana yang lebih banyak manfaat untuk kita, apakah bapak kita atau anak-anak kita. Yang paling penting daripada kehidupan kita adalah kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita bisa masuk surga. Apakah dengan kendaraan kita sudah menikah atau belum? Ataukah dengan kendaraan kita sudah punya anak atau belum? Yang paling penting adalah kita bisa masuk surga. Ya. Karena dari pandangan orang mengatakan kurang sempurna kalau ada orang yang meninggal kemudian dia belum menikah. Kemudian orang lain mengatakan kurang sempurna kalau dia meninggal dunia kemudian dia belum dikaruniai anak. Itu dianggap kurang sempurna. Itu di mata manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk surga apakah dengan kendaraan kita punya pasangan, berkeluarga, sudah punya istri atau tidak, atau punya anak atau tidak, maka itu bukan urusan. Yang paling penting kita bisa masuk surga. Ada orang yang ya diberikan pasangan tetapi menjadi musibah. Seperti siapa? Asia. Asia ini istrinya siapa? Firaun. Istrinya Firaun. Jadi bisa menjadi musibah suaminya, menjadi malapetaka, bahkan mengaku Tuhan. Iya, mengaku Tuhan. Kemudian ada juga memiliki anak tetapi malapetaka. Seperti siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jangankan anaknya, istrinya juga tidak mau beriman. Jadi kita ini harus punya target. Target kita itu masuk surga. Apakah kendaraannya dia sudah menikah atau belum, ataukah dia punya anak atau belum, intinya masuk surga. Karena kita tidak tahu, ya, dalam pandangan manusia sudah meninggal, ya, sayang belum menikah. Jadi pandangan manusia itu tidak sempurna kalau tidak menikah. Imam Nawawi, beliau tidak menikah. Tapi coba lihat, dalam satu hari kayaknya tidak ada dalam satu hari lewat kecuali disebut namanya Imam Nawawi di dunia ini. Bagaimana itu berkahnya Imam Nawawi? Ya, seakan-akan beliau masih hidup dan masih harum namanya sampai hari ini. Beliau tidak menikah. Ya jelas kalau tidak punya anak. Beliau tidak menikah, tetapi banyak anak-anak ya, ideologisnya yang mendoakannya. Termasuk kita ini adalah murid tidak langsung daripada Imam Nawawi rahimahullah yang kita baca hadisnya, kita doakan beliau rahimahullah. Ya. Dan kita memang tidak boleh untuk menjas bahwasanya ya masuk surga atau pasti masuk surga, itu tidak boleh. Kita hanya mengatakan insyaallah beliau termasuk penghuni surga, dilihat daripada tanda-tanda yang ada. Ya, jadi tidak boleh kita menetapkan orang masuk surga kecuali ada dalilnya. Contoh 10 sahabat yang dijamin masuk
surga. Itu ada dalilnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah. Itu ada dalilnya. Kemudian Nabi mengatakan semua pasukan Badar masuk surga semua. Masya Allah. Makanya daftar cepat Badar. Nggak, bukan Badar ini bahasa Arab, bukan. Badar ini perang, ya, perang pertama. Jadi kata Nabi semua yang ikut perang Badar masuk surga. Selain itu maka tidak boleh kita mengatakan pasti masuk surga. Contoh seperti siapa? Imam Abu Hanifah, 4 mazhab. Tidak boleh kita mengatakan Imam Abu Hanifah pasti masuk surga, atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu nggak boleh. Yang ada kita bilang insya Allah termasuk masuk surga. Nah kalau ulama-ulama seperti Tabi'in, Hasan al-Basri, itu tidak boleh kita menetapkan beliau pasti masuk surga. Yang ada bilang insya Allah. Kalau orang-orang soleh itu tidak boleh kita memastikan masuk surga, apalagi orang-orang sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal saudara kita, lokasinya di sini. Komentar di Facebook, surga ki, surga untukmu, atau dibilang masuk surga ki, atau penghuni surga ki, tanam maki di sana di surga. Oh ini nggak boleh, tidak boleh begitu. Kita harus ada kata insya Allah atau kata-kata semoga termasuk penghuni surga itu. Tapi kalau bilang surga ki, ya, atau ya surga untukmu, ya, apalagi komennya biasa, ya masuk surga ki dan sebagainya. Jadi kalau ada penekanan seperti itu tidak diperbolehkan. Yang ada adalah kita berharap dengan mendoakan insya Allah. Nah, Ibnul Qayyim berkata, ketika mengomentari ayat ini, cukuplah bagi hamba mendapatkan kemurkaan Allah sebab ia merasa keberatan dengan apa yang telah dianugerahkan kepadanya berupa anak perempuan. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ketika mengomentari ayat ini, yaitu Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50, cukuplah bagi hamba mendapatkan kemurkaan Allah sebab ia merasa keberatan dengan apa yang telah dianugerahkan kepadanya berupa anak perempuan. Jadi Allah murka kepada orang yang tidak mau menerima takdir. Allah murka, tidak mau menerima takdir. Misalnya dia ditakdirkan tidak menikah, kemudian dia merasa kurang pada dirinya, itu Allah benci dan Allah murka. Ya, kemudian dia misalnya mengeluh, dia menginginkan punya anak laki-laki, tetapi yang ada adalah perempuan, dan dia merasa dirinya kecewa. Itu tidak boleh. Ya, jadi yang menetapkan takdir ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh untuk ya menjadikan ini alasan untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaidah ke-13, abaukum wa abnaukum. Orang tua dan anak-anakmu la tadruna. Kamu tidak mengetahui ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapakah di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untuk negeri akhirat kita. Ya, jadi kaidah ini mengajarkan untuk bisa berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, kita cukupkan pada hari ini insyaallah, ya pelan-pelan ya. Ya insyaallah pelan-pelan. Mudah-mudahan semangatnya istiqomah insyaallah. Bukan yang paling awal datang, tetapi siapa yang bertahan di akhir. Ya, itu kata kuncinya. Ya, bukan yang paling awal datang, tetapi siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Niatkan baik-baik. Ya, sekarang saya niatkan untuk bisa hadir dalam kajian kita, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Kata Ibnu Abbas, seseorang akan sampai sesuai dengan niatnya. Kalau kita bilang kayaknya saya sampai 15 hari saja, berarti sampai di situ. Tapi kalau kita bilang insya Allah sampai terakhir, maka kata Ibnu Abbas, seseorang akan sampai sesuai dengan niatnya. Demikian apa yang telah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.